Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Oke, sebelum pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita absensi dulu ya kehadiran. Kayaknya ada yang kurang nih, ada yang tahu nggak pada kemana? Yang lain pada sakit, Bu. Izin si Hika sama Oke. Indra. Makasih Velia. Nah, teman-teman lain juga jaga kesehatan ya karena cuaca kita emang lagi kurang mendukung. Nah, jangan lupa juga sarapan biar kita masih konsentrasi ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai tipografi karena pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai beberapa prinsip dasar desain grafis yang ada di dalamnya. Pasti ada tipografi dong di dalam prinsip-prinsip itu. Nah, jadi harapan nanti kalian semua ke depannya setelah menerima materi ini harus paham mengenai materi yang dijelaskan dan dipakai juga di kehidupan sehari-hari ya. Boleh dibantu share screen-nya? Oke, sip. Terima kasih. Kita belajar tipografi dasar desain grafis ya. Boleh di next slide-nya. Nah, tipografi. Apa itu tipografi? Nah, ada yang tahu nggak sih tipografi apa? Nanti kita baca dulu ya materinya. Nah, tipografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain atau huruf, atau termasuk simbol dalam aplikasi untuk media komunikasi visual melalui penataan layout, bentuk, ukuran, sifatnya, dan lain-lain. Sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau secara etimologi, tipografi berasal dari bahasa Yunani. Typos yang berasal dari bentuk, dan graphein yang berarti menulis. Kenapa sih kita membutuhkan tipografi? Ada yang ingin jawab? Izin menjawab, Bu. Oke, Raffi, boleh dijawab ya? Eh, jadi, karena tipografi juga berguna sebagai perangkat alat komunikasi visual, Bu. Oke, makasih Raffi. Betul sekali ya. Karena salah satu aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah berkomunikasi. Baik itu dalam melakukan kegiatan belajar, kita bekerja, maupun kita sedang bermain ya. Nah, namun secara modern dapat dikatakan tipografi berkaitan dengan penataan huruf pada media elektronik, baik dari segi tampilan maupun output ke berbagai media cetak. Sedangkan secara tradisional, tipografi berkaitan dengan penataan huruf melalui media manual, berupa media yang timbul berkenaan dengan tinta yang dituangkan ke dalam atas stempel atau pada kertas. Kalian kan suka lihat nih, kalau misalnya ada cap-cap. Nah, itu tuh termasuk tipografi karena memiliki yang tradisional ya tentunya. Soalnya kita pakai media timbul dan terus ditempelin pakai tinta ke kertas. Nah, ilmu tipografi ini digunakan pada berbagai macam bidang seperti desain grafis, desain web, percetakan, majalah, desain produk, dan sebagainya. Oke, kita next slide ya. Nah, tentu ada fungsi utama dari tipografi. Ialah membuat teks menjadi berguna dan mudah digunakan. Artinya tipografi berbicara tentang readability, legibility, visibility, dan clarity. Nah, yang pertama itu ada readability, adalah kemudahan membaca teks yang dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, dan sebagainya. Legibility adalah kemudahan mengenali setiap huruf dan kata yang ditentukan oleh kerumitan desain huruf, penggunaan warna, dan sebagainya. Visibility adalah kemampuan suatu huruf, kata, kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Nah, fonts yang kita gunakan juga pada headline digunakan brosur tentunya berbeda dengan yang kita gunakan pada papan iklan. Nah, kenapa sih itu? Karena kan papan iklan itu menggunakan fonts yang cukup besar ya, sehingga saat kita berjalan atau dari jarak tertentu tuh terlihat kan. Nah, yang terakhir ada clarity, adalah kemampuan huruf dalam karya desain dapat dibaca, dimengerti oleh target yang dituju. Nah, untuk suatu karya desain dapat berkomunikasi dengan pengamatnya,
maka informasi yang disampaikan harus dapat dimengerti pengamat yang dituju. Nah, contohnya nih ada di PowerPoint yang saya lihatkan, yang sebelah kiri ini adalah contoh tipografi visual digital. Nih, seperti proporsinya yang begitu rumit, text font. Nah, kita tuh membuat jejak digital yang mudah dimengerti dan menarik. Nah, mungkin fungsional yang seperti ini di jejak digital kita mungkin seperti yang menarik, tapi kurang informatif karena ini hanya untuk melabelkan seperti logo aja. Next slide. Kita ke materi selanjutnya, ada anatomi huruf. Mempelajari anatomi huruf wajib hukumnya bagi seorang desain grafis. Nih, kalian pastikan mau jadi desain grafis kan? Dalam anatomi bentuk huruf, setiap huruf harus memiliki batang dan ujung atau terminal atau tangkai. Gambar ini menjelaskan bagian-bagian umum sebuah huruf. Pada dasarnya dibentuk dari goresan-goresan atau stroke. Nah, yang pertama itu ada goresan pertama yaitu basic stroke. Goresan selanjutnya disebut secondary stroke. Nih, contoh goresannya adalah pada huruf E. Ini gabungan dari basic sama secondary stroke-nya ya. Nah, di ujung stroke yang di bawah, jenis huruf serif pasti akan dijumpai tangkai yang disebut serif. Sedangkan pada jenis huruf sans serif, pada ujung stroke akan terlihat polos disebut terminal. Nih, dengan mengetahui beberapa komponen anatomi huruf, kita dapat membuat logo dengan memainkan bentuk terminal, batang, dan tangkainya. Bahkan kita juga bisa ngebuat keluarga font sendiri. Karena pada setiap huruf pun pasti memiliki keunikan masing-masing. Seperti sifat kalian kan, pasti punya keunikannya masing-masing. Namun tentu ada batas tertentu ya, seperti body size, baseline, dan lainnya. Lanjut aja, kita next. Selanjutnya nih yang terakhir, ada klasifikasi huruf. Dibuat berdasarkan atas latar belakang sejarah perkembangan tipografi yang diambil pastinya dari momentum-momentum penting dalam perjalanan sejarah, penciptaan, dan pengembangan bentuk huruf. Yang pertama itu adalah roman atau serif. Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip atau kaki serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan pasti terlihat ya ini, seperti klasik, anggun, lemah dimulai, dan feminin. Biasanya kalian kalau misalnya buat teks-teks tugas nih di Word atau di Google Docs, pasti kalian selalu pakai ini kan, karena minimalis juga. Nah, yang kedua ada sans serif, huruf tanpa sirip atau serif. Jadi huruf ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan yang memiliki kesan yang sama gitu. Kesan yang ditimbulkan ini juga lebih ke modern, kontemporer, efisien, dan minimalis juga ya. Yang ketiga itu ada huruf script, menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, pensil tajam, dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan itu kayak sifat pribadi dan akrab. Seperti kalian kalau misalnya tanda tangan tuh suka ada yang pakai font script kan. Nah, yang keempat itu ada monospace. Setiap huruf yang berjenis mempunyai jarak lebar sama setiap hurufnya. Berdasarkan kita contohnya nih di mesin ketik, suka dilihat kan ada font-font yang kayak apa ya, mesin ketik gitu. Nah, monospace ini banyak digunakan oleh programmer untuk coding dan juga yang lainnya. Nah, yang terakhir ada dekoratif atau miscellaneous, merupakan pengembangan huruf dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan, ornamen, garis-garis dekoratif, dan memiliki kesan yang ornamental juga. Nah, demikian materi hari ini yang saya dapat sampaikan. Nah, ada yang mau bantu kesimpulan? Aku, Bu. Oke, boleh. Oke, jadi kesimpulan itu menurut saya tujuan dari tipografi ialah membuat teks gitu menjadi sesuatu yang berguna dan mudah digunakan. Nah, karena salah satu aktivitas kita kan yang sangat penting dalam kehidupan kita itu berkomunikasi. Jadi melalui tipografi juga akan menyampaikan komunikasi gitu ya, Bu. Terus ilmu tipografi juga bisa digunakan di berbagai macam bidang seperti desain grafis, desain percetakan, desain produk, terus percetakan, desain web dan lain sebagainya. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Velia. Nah, cukup sekian mungkin materi dan pembelajaran hari ini. Selamat pagi.
Terima kasih teman-teman.